Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi pagi, Pagi, Bapak. Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, Alhamdulillah Pak. baik. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ya anak. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak minta kepada saudari Rideni untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Rideni yang telah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak Bapak sekalian dipersilahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita akan selalu meningkat. Oke, baik. Di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Langsung saja. Di sini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Oke. Ada Hadir semua. hadir semua, Oke. Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan yaitu kegiatan mengamati, kegiatan menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Oke, Bapak di sini ada memiliki sebuah ice breaking nih untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini. Oke, baik. Anak-anak Bapak, ikuti gerakan Bapak ya. Angkat kedua tangan kalian. Oke, sudah kalian angkat kedua tangannya? Oke, sudah. Setelah itu, gerak-gerakan ke kiri dan ke kanan tangan kalian. Oke. Tidak lupa juga kepalanya juga. Oke, ke kiri dan ke kanan. Oke, itu tadi ice breaking dari Bapak. Semoga dengan adanya ice breaking ini, kalian masih tetap semangat dalam belajar hari ini. Oke, baik. Di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk keluar rumah sebentar. Tolong perhatikan apa-apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Silahkan. Oke, kalian tadi kan sudah mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Tolong kepada saudari Danti, coba sebutkan tumbuhan-tumbuhan apa saja. Ada bunga mawar, Pak. Oke, ada bunga mawar. Selanjutnya kepada Astuti nih, apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya? Ada bunga yang biasanya dibuat desain tai lalat itu loh, Pak. Bunga apa tuh? Tahu namanya, Pak. Itu biasanya dibuat yang tai lalat. Kembangnya warna ungu. Oh, oke. Baik, kepada saudari Deni, coba sebutkan. Ada lidah buaya, Pak. Oke, ada lidah buaya. Oke, baik anak-anak. Di sini Bapak ada memiliki sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar
eh, bunga. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak, di sini ada terdapat bagian-bagian bunga seperti kepala putik, benang sari, dan yang lain-lainnya. Oke anak-anak, apakah ada nih kalian mengetahui apa itu kepala putik? Tolong sebutkan satu aja contohnya. Sepengetahuan kalian saja. Oke, mungkin saudari Danti bisa menyebutkan satu saja bagian-bagian bunga tadi. Ada benang sari, Pak. Oke, ada benang sari. Oke, selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk bisa membaca bahan ajar yang Bapak share di grup WhatsApp kita. Coba buka terlebih dahulu bahan ajarnya. Oke, di sini setelah kalian membaca bahan ajar yang Bapak sampaikan tadi, nah di sini Bapak ada mempunyai sebuah PPT interaktif, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, next. Nah, di sini saya Bapak tanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian mengetahui apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, sepertinya tidak ada lah. Oke, baik, saya Itu Bapak akan... menjawab, Pak. Iya, silakan, Saudari Denti. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adanya kayak perkawinan gitu, Pak, untuk membuahkan sebuah tumbuhan yang baru. Oke, baik. Jawaban sangat bagus dari Saudari Danti. Oke, berarti itulah pengertian dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita ketahui kan anak-anak, makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Karena dengan cara berkembang biak itu untuk melestarikan kehidupannya nantinya. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, nah baik itu juga pada diri kita atau manusia. Pastinya kan melakukan perkembangbiakan. Begitu juga dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari dan kita tadi kan, nah, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakannya secara kawin. Kawinnya antara apa? Antara kepala putik dan benang sari. Oke, lanjut next. Itu tadi pengertian perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin, yang kawinnya itu antara kepala putik dan benang sari yang menghasilkan tumbuhan yang baru atau bakal biji yang telah ada. Oke, baik. Next. Nah, di sini Bapak ada mulai sebuah, Bapak akan jelaskan juga tentang bagian-bagian bunga. Bapak tanyakan dahulu nih. Yang pertama itu ada bagian mahkota bunga. Itu ada kok bacaan mahkota. Nah, apakah di sini anak-anak Bapak ada yang tahu mahkota bunga itu apa? Coba deh. Ulun Iya, dipersilahkan Astuti. itu mahkota bunga itu biasanya kalau disambat corolla. Terus itu tuh merupakan salah satu bagian bunga. Karena itu ukurannya di area keberadaannya di luar area bunga. Terus ukurannya tuh jauh lebih besar daripada komponen bunga yang lainnya tuh. Oke, terima kasih untuk Astuti yang telah menjawab. Jadi benar ya anak-anak, mahkota bunga itu seperti kita ketahui kan mahkota bunga itu yang paling besar daripada bunga, tentu kan. Nah, seperti contohnya kan ada bunga melati. Nah, bunga melati itu kan yang ada berwarna putih yang besarnya di higanya. Nah, itu
bagian yang paling terlihat oleh mata kita. Jadi mahkota bunga ini anak-anak fungsinya untuk membantu penyerbukan bunga. Oke, next itu di situ ada kepala putik. Nah, kepala putik ini tuh anak-anak sangat penting daripada bunga. Kenapa jadi sangat penting? Karena kepala putik ini tuh sebagai alat kelamin betina dari si bunga. Nah, jadi untuk melakukan pembuahan tuh harus ada kepala putik ini. Oke, baik. Selanjutnya eh, ke bagian tangkai putik. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang tahu juga apa itu tangkai putik? Saya, Pak. Iya, silakan, Eka. Ya, jadi tangkai putik itu merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak pada posisinya. Nah, bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Oke, baik. Jawaban sangat bagus dari saudara Eka tadi. Oke, baik. Betul sekali anak-anak, tangkai putik itu ialah saluran penghubung antara kepala putiknya dan ovarium atau terjadi di bakal biji itu, nah, di situ sebagai penghubung. Oke, lanjut anak-anak, di situ ada tulisannya benang sari. Nah, benang sari. Bapak tanyakan lagi. Dani ini tidak ada suaranya. Bapak tanyakan kepada saudari Dani ini bagaimana? Apakah bisa menjawab apa itu benang sari? Oke, sepertinya Dani sudah terkeluar dari meet kita, nggak apa-apa. Bapak saja sini akan menjelaskan. Nah, benang sari ini itu saling berhubungan juga dengan kepala putik anak-anak kayak. Jadi benang sari ini tuh sebagai alat jantannya si bunga. Nah, kalaunya kan kepala putik tadi alat betinanya. Nah, kalau benang sari ini itu alat jantannya yang bisa menghasilkan serbuk-serbuk sarinya. Nah, serbuk-serbuk sarinya inilah yang akan menempel kepada kepala putik yang akan menghasilkan pembuahan. Oke, itu anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke bakal biji. Nah, itu yang di bawah, yang di tengah-tengah itu, nah, ada bakal biji. Nah, Bapak tanyakan lagi, apakah ada yang mengetahui apa itu bakal biji? Bakal biji adalah tunas-tunas yang akan tumbuh, Pak. Apa ulangnya ya, Dani, apa? Bakal biji adalah tunas-tunas yang akan menggantikan bunga-bunga yang lama. Oh, oke, tunas-tunas yang akan menggantikan bunga-bunga yang lama. Oke, bagus jawabannya. Benar sudah. Nah, bakal biji. Nah, sini Bapak akan jelaskan kembali secara lebih rincinya. Bakal biji ini tuh biasanya loh anak-anak terdapat pada tumbuhan berbiji. Contohnya tuh seperti mangga dan yang lain sebagainya. Nah, tumbuhan mangga itu kan berbiji. Nah, jadi bakal buah itu berbiji. Kan fungsinya juga tadi sama yang disebutkan oleh saudara Rideni tadi. Oke, baik. Lanjut ke dasar bunga. Nah, ada dasar bunga kan yang di bawahnya bakal biji. Nah, itu ada dasar bunga. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dasar bunga itu apa. Nah, dasar bunga itu seperti katanya itu dasar, yaitu dasar sebagai penopang. Kalau di agama kan dasarnya itu kan kayak sholat. Nah, tapi ini di bunga. Nah, dasarnya kan bunga untuk menopang bunga itu untuk bisa menopang itulah dari bunga. Itu fungsi dari dasar bunga. Yang selanjutnya ada apa tuh? Daun pelindung ya. Yang warna hijau tuh anak-anak. Apa itu? Daun pelindung ya. Ya, daun pelindung hijau.
Sebutkan anak-anak apakah ada yang ingin menyampaikan apa itu daun pelindung sebelum Bapak menjelaskan? Saya, Pak. Oke, saudara Ridanti lagi. Oke, silakan. Jadi daun pelindung adalah tempat untuk melindungi bunga. Jadi daunnya itu berguna untuk melindungi bunga dari misalkan kayak ada serangga gitu, Pak. Oh, oke. Bapak tanyakan lagi nih, daun bunga ini sama nggak dengan daun? Apakah ada yang bisa menjawab? Imai? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Imai. Jadi daun bunga itu berbeda dengan daun biasa, Pak, karena daun bunga itu cuma organ dari bunga tapi bentuknya seperti daun yang fungsinya untuk melindungi bunga tersebut. Oke, bagus jawaban dari Imai. Oke, ya tidak sama ya nanak daun bunga dengan daun itu. Karena kan dari daun bunga itu melindungi bunga, kalau daun itu untuk fotosintesis. Oke, lanjut anak-anak, kita ke tangkai bunga. Mana tangkai bunga? Ada ya. Tangkai bunga. Itu di bawah. Oke, baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, terutama di 3 kelompok yang akan Bapak bagi. Tolong cek WA-nya. Nah, di situ Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Yang masing-masing satu kelompok itu memiliki 2 orang anak. Oke. Nah, di situ juga Bapak akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan juga. Oke. Oke, anak-anak, apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Dikit lagi, Pak. Oke, dikit lagi. Oke, Bapak berikan waktu sedikit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, baik. Bapak rasa sudah semua ya mengerjakan LKPD-nya. Baik. Bapak persilahkan nih kepada perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya ke teman-temannya. Ya, dari kelompok 1 dipersilahkan. Ulun, Pak. Iya, Astuti, silahkan. Jadi ulun perwakilan kelompok 1 menjelaskan kalau yang pertama itu nama alat reproduksi dari bunga itu ada yang namanya kelopak bunga, yang dimana kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Kelopak bunga di sini warna hijau, terus ada yang namanya putik. Biasanya putik itu berfungsi untuk melindungi yang namanya biasanya ada sel telurnya. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1 dari Astuti yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik. Bapak persilahkan kepada kelompok 2 perwakilannya untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Belum, Pak. Iya, silahkan. Ideni. Yang pertama itu ada tangkai putik. Nah, tangkai putik merupakan saluran penghubung
antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan pada posisinya. Oke. Baik. Yang kedua ada benang sari, Pak. Benang sari bekerja dengan cara mikrovikarium dan spora ke fluid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada bunga yang sama atau lainnya. Ya Pak, itu saja dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya sangat baik ya untuk kelompok 2 dalam penyampaiannya. Oke, baik, kita ke kelompok terakhir nih dari kelompok 3. Dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Saya, Pak. Ya, silahkan Saudari Danti. Ada bakal biji. Jadi bakal biji berfungsi melindungi sel telur yang menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena angin atau melindungi dari serangga yang ingin merusak bunga tersebut. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di bagian ujung setelah tangkai bunga. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 perwakilannya yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Itu tadi diskusi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ini PR saja atau pekerjaan rumah saja. Yang mana tugasnya kalian tadi kan sudah mengamati kan apa-apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Oke. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk menggambar tumbuhan apa saja. Pilih salah satu tumbuhan yang kalian inginkan. Misalnya nih, contoh kayak tumbuhan bunga tadi kan, kayak bunga melati, bunga mawar, atau tumbuhan mangga, tumbuhan pisang, nah dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu saja. Tapi ini bukan tugas individu, bukan tugas kelompok ya, tapi ini tugas untuk individu. Oke, baik, dicatat ya anak-anak. Pak, izin bertanya. Iya, silahkan. Kapan Pak dikumpulnya? Oke, dikumpulnya itu kan di pertemuan kita selanjutnya saja. Ya. Oh, berarti minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Misalnya kada menggayam, Pak, kayak apa, Pak? Nah, itu lain halnya yang bisa menggawe. Digawe saja dulu kan. Untuk hasilnya nanti bisa saja kan. Intinya tuh dikerjakan dulu anak-anak. Apakah kalian tidak bisa? Nah, kerjakan lebih dulu. Untuk hasilnya nanti jangan dipikirkan, tapi tetap kerjakan terlebih dahulu. Oke? Siap, Pak. Oke. Nah, di sini kita tadi kan sudah belajar tentang pertumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, tentang bagian-bagian, tentang fungsinya. Nah, kepada anak-anak Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan masalah seputar pembelajaran kita pada hari ini?
Oke, Bapak rasa tidak ada ya, karena sudah pintar-pintar semua, sudah bisa menjawab pertanyaan dalam LKPD tadi. Mantap. Oke. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, Bapak, sebelum Bapak minta nih, Bapak silahkan apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan nih mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Apakah ada? Oke, Saudari Eka Lusianti, dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulannya di sini yang saya ambil yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Nah, jadi dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Terus ada bagian-bagian bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan pelindung. Dan juga tangkai bunga. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada Saudari Eka Lusianti yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat dicerna atau diamalkan di kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu daerah kita, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, dipersilahkan. Oke, baik. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dari daerah kita. Oke, tadi kan dari Saudari Ridani telah memimpin doa, kemudian Bapak sendiri yang akan memimpin doa. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap safety anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.